lagi di channel YouTube Celoteh Yori bersama aku Yori, dan kali ini aku nggak sendirian karena ada my my husband, suami Ai. Namanya siapa, Mas? Reze. Oke, kali ini kita mau bahas ngobrol sih sebenarnya, obrolan tentang apa aja yang bisa dibahas, karena aku pengen channel ini bisa bermanfaat juga buat kita berdua ataupun buat teman-teman yang lain. Nah, kamu ada ide apa nih buat pembahasan kali ini? Bahas 2021 dong. Gimana tuh? 2021 biasanya orang-orang kan banyak bikin resolusi, bikin strategi. Terus 2021 tuh dengan yang lihat 2020 keadaan seperti itu. Dan aku kan dunia bisnis ya, banyak teman-teman yang gimana nih, toko tutup, usaha tutup kayak gitu. Terus 2021 tentunya kan masih ada harapan-harapan. Kebetulan kalau aku kan bukan konvensional ya, kalau aku kan di digital, jadi ya alhamdulillah nggak terlalu kerasa sebenarnya, nggak terlalu kerasa ya, nggak terlalu kena efeknya, malah justru lebih baik sih di 2020. Gitu. Tapi penting nggak sih membuat resolusi gitu loh di 2021? Toh juga kemarin 2020 kita tuh berharap everything goes well, ternyata realitanya jeng-jeng kayak gitu loh. Nah, kalau untuk 2021 nih sebenarnya starting awalnya nih apa nih? Kalau aku lebih suka menyebutnya bikin target kali ya, apa-apa yang mau dilakuin kayak gitu, daripada bikin resolusi. Kok kayaknya resolusi kayak gitu, lebih ke list apa aja yang mau kita kerjain sih. Karena menurutku kenapa aku lebih sukanya menyebut to do list atau target, jadi sebenarnya ketika nanti ada sesuatu yang tidak kita rencanakan, kadang keadaan tiba-tiba pas kan berubah ya. Keadaan itu kan dinamis banget, kita nggak bisa menentukan keadaan jadinya kayak gimana. Nah, ketika kadang kan jalan kita mau ke sana, target kita mau ke sana. Nah, ya begitu keadaan berubah, kita bisa ngubah strateginya nih, bisa pakai jalan putar kayak gitu. Saya gitu sih, kalau aku lebih suka menyebutnya ya bukan resolusi ya, tapi lebih ke target atau to do list lah paling gampangnya. Mungkin kalau di pekerjaan tuh gampang kali ya, merubah rencana karena situasi dan kondisi. Tapi kalau hidup kan kita untuk merubah dari satu rencana ke rencana yang lain itu kan butuh effort tuh. Ya di bisnis juga butuh effort sebenarnya. Bukan, maksudnya yang tadi kamu bilang itu kan di bisnis, tapi kalau di kehidupan itu kan nggak semudah itu gitu loh untuk langsung ngerubah, oh kalau strategi ini nggak bisa berarti harus ganti strategi lain kayak gitu. Menurutku mirip aja sih sebenarnya. Itu tinggal balik lagi ke fleksibilitas kita nyikapin keadaan sebenarnya. Kita mau ngebawa rencana kita kemana sebenarnya, mau rencana kehidupan atau rencana bisnis. Menurutku mirip aja sih sebenarnya, sama aja. Tapi kuncinya memang fleksibilitas. Kita nggak bisa jadi orang yang kaku gitu loh, ketika aku harus mau ke sini harus lewat jalannya ini ya itu. Ya kalau jalannya berlubang terus itu mencelakakan, masa kita harus memaksakan diri untuk lewat ke situ? Kan nggak juga kan. Jadi gitu. Galak banget sih. Oke, terus setelah itu nih di 2021 menurutmu nih dari hasil analisa apapun itu ya, di 2021 tuh ada hal apa sih yang mesti kita persiapkan, atau apa ya, mesti kita mungkin kita persiapkan dari sekarang kayak gitu di 2001 tuh, kalau dari hasil analisamu maupun baik dari bisnis atau dari hal lain tuh apa tuh? Yang harus disiapkan tentu ya tadi aku sempat udah nyinggung, kita mesti nyiapin fleksibilitas diri kita, karena kita ngelihat 2020 keadaannya udah kayak gitu kan. Nah, 2021 ini kan keadaan udah ada kabar mulai ada vaksin, ekonomi katanya sudah mulai membaik, tapi ternyata angka virus makin naik kayak gitu. Nah, aku lebih ngelihatnya fleksibilitas aja sih sebenarnya, dan sebenarnya lebih ke meningkatkan kehati-hatian kita dalam bergerak, maksudnya bergerak dalam apapun ya, dalam pekerjaan atau dalam kehidupan. Jadi nggak
nggak ngasal sebenarnya. Yang perlu disiapkan adalah sebenarnya yaitu fleksibilitas kita dalam menjalani sesuatu. Jadi sebenarnya kita yaitu jadi lebih luas aja ketika nggak harus, ya kan banyak jalan sih, banyak jalan menuju apa itu peribahasanya, banyak jalan menuju Roma apa ya kalau nggak salah. Jadi itu sih kalau aku 2021 ya tetap kita punya planning tapi tetap yang paling penting adalah fleksibilitas. Jadi kita memang harus punya fleksibilitas baik di kehidupan ataupun karena jatuhnya ini di duniamu nih sebenarnya, ketika fleksibilitas itu kaitkan psikologis banget sebenarnya. Nah, sebenarnya aku balik tanya sebenarnya gimana caranya sebenarnya orang tuh bisa lebih luas atau lebih fleksibel sih sebenarnya dalam menjalani kehidupannya tuh gimana sih caranya kayak gitu. Oke, kalau kalau dari aku sih mungkin mengawali tentang kita mesti ngevaluasi dulu ya apa yang sudah terjadi di kemarin kayak gitu kan. Di 2020 itu kan apapun yang terjadi itu menurutku tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Baik itu kita apa ya peduli sama diri sendiri maupun ke orang lain dan hal-hal lain yang kadang tuh nggak apa sih ya nggak kepikiran terjadi gitu loh. Tapi gimana bisa jadi fleksibel ya itu yang pertama ya mau nerima dulu sih karena Menerima ya. Okay. karena kalau kita di awal udah denial dulu ya otomatis kita akhirnya jadi kayak stuck sama ego sendiri. Ya kita pengen jalan A, ya udah kita pengen A terus padahal dalam situasi kondisi tertentu kita nggak bisa memilih jalan A kayak gitu loh. Oke. Jadi akhirnya kan ya itu belajar menerima keadaan yang sekarang karena banyak orang akhirnya mengalami suatu kondisi anxiety, overthinking dan lain sebagainya tuh karena belum bisa nerima dulu kondisi yang sekarang tuh yang. Oke. Karena Accept dulu ya. dia kan ketika orang apa ya kan ada dua respon ketika orang menghadapi krisis, fight or flight kayak gitu loh. Ya kan, Bukan fight skip itu ya? mau ngelawan atau flight itu kan ya Meninggalkan. skip Oke. itu kan. Nah banyak orang tuh ya akhirnya karena nggak bisa terima kondisi jadi memilih untuk flight atau skip itu tadi, ya kan. Kalau aku sih pertama itu dasar akan kondisi kita gimana ke depannya tuh acceptance dulu sih. Nah selanjutnya yaitu bikin strategi. Nah kayak aku pernah ngobrol juga kan sama kamu 2021 ini strategimu menyerang atau bertahan kayak gitu. Oh ya, oke. Pernah ditanyain tuh. Itu tuh kan karena kalau menurut aku pribadi aku sempat berpikiran apa 2021 nih kita strateginya masih bertahan ya karena kita nggak pernah tahu nih apakah memang situasi pandemi ini memang benar-benar berakhir dengan adanya vaksin. Gitu. Padahal kan secara vaksin sendiri pun juga masih panjang sih prosesnya. Bukan soal masih panjang ya, tapi masih pro dan kontra kayak gitu loh. Oke, masih banyak yang belum menerima. Bukan juga, tapi kita nggak ngerti keefektifannya dan lain sebagainya. Maksudnya ada pro vaksin dan kontra vaksin, vaksin dari A, vaksin dari B, kayak gitu-gitu loh. Itu kan juga ya selain panjang proses distribusi, tapi juga panjang konfliknya juga gitu loh. Ya. Dan namanya kita hidup kan kadang kita nggak bisa terus fokus ke hal itu terus kayak gitu kan, makanya kan nah itu kalau dari kamu sendiri yang memang banyak banyak pengalaman di bidang bertahan atau menyerang untuk 2021 ini kamu menggunakan strategi apa? Kayaknya aku udah jawab sih kemarin sebenarnya, jadi ya ini sharing lagi ngulang. Jadi sebenarnya aku lebih suka menyerang sebenarnya di apapun. Aku menyerang itu bukan dalam artian tapi kalau aku kemarin kan meminjam istilah bola. Kalau di bola itu kan menyerang itu adalah pertahanan terbaik sebenarnya karena artianku secara sederhana ketika kita menyerang itu karena ada dua kemungkinan sebenarnya. Kita sambil tetap maju tapi kita juga bisa bertahan gitu. Kalau kita sekedar bertahan kita kan hanya nek Jawanya itu hanya natai gitu. Nah, natai itu apa bahasa Indonesia nih. Jadi kita hanya itu menerima serangan. Nah, menerima serangan-serangan yang datang gitu. Ketika sebenarnya ya kita mesti ngelawan juga, lawan balik sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kan menyerang itu kan kita maju gitu. Jadi ya maju itu kan tetap nggak harus kita langsung
ngasal juga kan, dalam bola kan juga ada strateginya sebenarnya. Nah, kita menyerang itu juga pakai strategi sebenarnya. Kita mapping dulu lawan kita kayak gimana sih sebenarnya. Nah, kalau aku lebih suka ya daripada kita menunggu mereka yang datang, ya mending kita maju gitu. Oke. Majunya tuh dalam bentuk apa misalnya? Maksudnya definisi menyerangmu tuh yang kayak gimana? Maju tuh ya bergerak sebenarnya, tetap bergerak. Maksudnya dalam dunia bisnis misalkan ya tetap bergerak. Misalkan kamu meyakin, oh aku mau mencoba usaha ini nih karena kemarin misalkan gagal di 2020, planningku ini gagal, tapi coba lagi aja mungkin di 2021. Karena kan sebenarnya kan tantangan kita itu kan tinggal komitmen dan konsistensi sebenarnya. Aku tuh beberapa kali ngomong sama teman-teman yang nanya gimana sih bisnis itu sebenarnya, gimana sih kehidupan itu gimana sebenarnya. Ya kalau aku lebih ke ketika kamu mau berhasil, ketika kamu mau sukses di bidang apapun, sebenarnya pertama itu memang komitmen dulu. Jadi habis itu konsisten. Ya, komitmen itu kan sebenarnya kita ngambil sikap mana yang mau kita pilih. Nah, baru terus kita lakukan terus menerus konsisten. Nah, nanti elemen-elemen berikutnya ada kan resisten. Nah, karena konsisten itu pasti ada kaitannya dengan resisten. Nah, sebenarnya kan resisten itu kan bertahan juga tuh sebenarnya dalam artian kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu sih kalau aku lebih di 2021 tetap baik kehidupan ataupun pekerjaan, aku tetap menyerang dalam artian ya pakai strategi menyerang. Jadi sebenarnya tetap maju aja, nggak akhirnya terus ritmenya jadi lambat banget, ya nggak juga, ya tetap seperti biasa saja tapi dengan cara-cara baru. Oke, berarti sebenarnya kayak apapun kondisinya ya tidak memperlambat gerak gitu. Nggak, bener, tetap masih sama, malah justru relatif lebih cepat dengan keadaan, karena aku lebih banyak zigzagnya, malah lebih banyak. Gitu. Jadi sebenarnya kan banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya biar kita tidak meratapi keadaan yang kan kita hari ini tuh banyak dibuat takut oleh berita, banyak dibuat takut oleh apa lah. Kalau aku lebih memilih tidak mengkonsumsi itu terlalu banyak. Yang penting aku ngerti, oh misalkan keadaannya sekarang kayak gimana, terus aku harus mengantisipasi kayak gimana. Nah itu akhirnya aku aplikasikan ke strategi-strategiku. Jadi nggak ngasal juga, tapi tetap bergerak. Nah, kalau aku kalau keluar mencekam gini ya tetap ketakutan itu pasti ada, semua orang tuh kan pasti punya ketakutan, tapi bagaimana kita memanage ketakutan itu biar kita jadi nggak over gitu loh tetepan. Tapi itu kaitannya sama insecure juga nggak sih? Iya, akhirnya hari ini banyak orang yang insecure banget. Jadi ya itu resiko kan sebenarnya, yang segala sesuatu tuh pasti ada resikonya kalau aku. Jadi ya udah dihadapin aja, mending dari gimana sih kalau kita diam merasa tidak resiko. Ya kayak aku pernah ngomong kan, orang jalan aja di pinggir jalan atau di trotoar masih ada kemungkinan untuk ditabrak kan. Nah kenapa nggak kita ya udah gitu loh, karena pasti namanya kita hidup tuh pasti akan ada resiko itu pasti melekat di mana. Tapi daripada kita fokus ke resiko, lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Iya, jadi tujuannya kita mau kemana kayak gitu aja. Jadi fokusnya ke hal-hal yang bisa kita pegang gitu loh, nggak kita kontrol. Kalau bahasaku kita kontrol. Jadi nggak terlalu ribet dengan faktor eksternal, misalkan nanti gimana ya lebih coba. Bahkan 2020 kemarin tuh pelajarannya bagus banget untuk kita sebenarnya mengenali diri kita sendiri dengan keadaan, bagaimana kita menghadapi keadaan yang segitu sulitnya, bagaimana kita akhirnya merubah strategi kita, gitu kan sebenarnya balik lagi ke diri kita, bukan akhirnya ngomongin orang lain sebenarnya, tapi ngomongin diri kita sendiri sebenarnya. Jadi memang keren banget sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi yang berbeda, yaitu kayak 2020 tuh pendidikannya. Nah, pendidikan kita untuk lebih mengenal diri kita tuh orangnya cemasan banget gak sih, kita takutan banget gak sih gitu. Tapi memang kemarin tuh 2020 tuh kayak unpredictable banget ya. Oh iya, pasti sangat itu. Selama hidupku tuh nggak pernah loh, ibaratnya tuh pandemi tuh kayak gini ya, kayak gitu kan. Biasanya kan ngertinya kan kayak di TV kayak di Ethiopia atau apa, kayak ternyata kita sedunia pun juga akhirnya merasakan bahwa kondisi kayak gini tuh memang
nggak enak kayak gitu ya, nggak ada yang enak sih, tapi akhirnya kan ya gimana caranya kita bisa membuat kondisi ini jadi lebih memungkinkan untuk kita nikmatin gitu Ya nggak tetap. sih? Jadi kita kan apa ya, ya nek Jawa tuh ada istilah manjing ing kahanan. Nah, jadi kita bagaimana kita tetap menyesuaikan dengan keadaan apapun. Jadi kita bisa beradaptasi juga sebenarnya. Gitu. Jadi itu sih. Oke guys, gimana nih kalau buat kalian untuk 2021 ini, strategi apa yang kalian gunakan? Atau resolusi apa yang ingin kalian capai? Mungkin kalian bisa share di komen ya, siapa tahu nanti kita bisa ikut mendoakan. Yuk. Dan apabila ada hal-hal yang pengen request topik atau hal-hal lain yang pengen di-sharingin juga, bisa like di komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Mungkin gitu dulu ya sharing kita kali ini. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat, dan see you in the next episode. Bye.